Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berjumpa kembali dalam channel Paulus Pinonton Tirayo di program Setiap Hari Bersama dengan Yesus. Saat ini saya akan menemani Bapak Ibu Saudara dalam beberapa waktu ke depan. Namun sebelum Bapak Ibu Saudara nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya bagi yang belum subscribe, komen dan like sebanyak-banyaknya agar Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasi khotbah-khotbah atau renungan-renungan dari saya. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini makin berkembang berkat dukungan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Kalau Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan doa, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah ini. Nah, jika Bapak Ibu Saudara memiliki tema khotbah, silakan tuliskan tema Bapak Ibu Saudara di komentar dan saya akan membawakan tema khotbah dari Bapak Ibu yang telah memberikan tema khotbah. Saat ini saya akan memberikan tema renungan saya atau khotbah saya adalah orang-orang Majus telah melihat bintang. Kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. Firman Tuhan katakan, lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka sehingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negeri melalui jalan lain. Nah, Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan dimanapun berada, ini adalah suatu kisah tentang orang-orang Majus yang bertemu dengan Yesus. Ya, pada waktu orang-orang Majus itu mengadakan suatu perjalanan dan kemudian mereka melihat bintangnya, bintang Yesus Kristus yang kemudian mereka lihat dan mereka datang di sana dan terjadi hal yang luar biasa. Ya, adalah hal yang luar biasa ketika mereka berjumpa dengan Yesus. Padahal mereka adalah orang-orang yang memiliki intelektual yang tinggi. Saya tidak perlu membahas mereka dari mana, asal mana, dari suku mana dan lain sebagainya. Tapi saya hanya ingin mengambil makna dari apa yang mereka lakukan. Nah, ada beberapa pengaruh positif saat orang-orang Majus ini melihat bintang itu, yaitu bintang Yesus. Alasan yang pertama, ya, pengaruh positif yang mereka uh, uh, ketika berjumpa dengan bintang itu adalah karena bagi orang-orang Majus, Yesus bukan hanya sekedar pengetahuan yang dipelajari, yang ditelaah, yang diteliti, yang dibedah, yang dipelajari, pokoknya dilihat, ya, atau rumus-rumus seperti apa. Bukan hanya sekedar seperti itu, tapi mereka menyadari bahwa Yesus sebagai juru selamat karena mereka menyembah lebih daripada yang mereka lakukan terhadap Herodes. Bahkan mereka lebih mendengar malaikat yang Tuhan pakai untuk mengingatkan mereka agar supaya mereka kembali ke jalan lain. Nah, kalau kita lihat, ya, karena mereka tahu bahwa mereka ini sedang dalam ancaman, maka mereka mencari memilih jalan lain. Tetapi yang kita perlu sadari secara mendasar, ya, orang-orang Majus ini mereka itu kan pinter, mereka itu cerdas, mereka itu orang-orang yang smart, ya. Tetapi smart saja nggak cukup, menjadi orang pintar saja nggak cukup. Kita harus benar-benar menyadari bahwa Yesus sebagai juru selamat, karena kita ini menyembah, ya, Yesus daripada apapun yang ada di sekitar kita. Yesus lebih utama. Karena kenapa? Orang-orang maju saja mereka udah pinter pun, asitoh mereka menyembah Yesus. Mereka bawa persembahan, mereka bawa emas, kemenyan dan mur.
sebagai persembahan kepada Yesus. Itu alasan yang pertama, pengaruh positif saat orang-orang Majus melihat bintang. Alasan yang kedua, karena bagi orang-orang Majus, Yesus itu bukan hanya sekedar manusia, ya, bukan hanya sekedar manusia biasa saja, tapi mereka menyadari, mereka percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan atas mereka dan atas seluruh umat manusia. Buktinya apa? Buktinya mereka mengadakan perjalanan yang sangat jauh. Bagaimana mungkin mereka melakukan itu untuk manusia? Ya, tentu mereka sudah punya pandangan persepsi, mereka sudah punya konsep bahwa karena ini, ya, yang datang di dalam dunia adalah Tuhan, maka mereka akan lakukan yang paling terbaik untuk Tuhan Yesus. Nah, sehingga mereka pekah dengan pengetahuan yang mereka miliki, dengan intelektum yang mereka miliki. Itu yang membuat mereka menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu harus yang paling terbaik untuk Tuhan Yesus. Ya, mungkin kita ini hanya orang biasa, tidak seperti orang-orang Majus. Tetapi kita sering merasa rugi mengikuti Yesus. Kita sering merasa rugi, ya, dalam mengiring Yesus. Kita nih merasa rugi, merasa nggak dapat apa-apa dalam mengiring Yesus. Padahal orang-orang Majus ini mereka tidak meminta kepada Yesus. Mereka justru memberi emas, kemenyan, dan mur. Mereka justru capek-capek untuk Tuhan Yesus. Tapi kita kebanyakan mintanya sama Tuhan Yesus, minta banyak, padahal Tuhan Yesus sebenarnya sudah berkati kita. Yang pasti Tuhan hanya minta hati kita, hidup kita, tubuh, jiwa, dan roh kita untuk memuliakan Tuhan. Terlalu gampang bagi Tuhan untuk memberkati seseorang, ya. Dengan apa? Dengan kita bekerja keras. Dengan apa? Dengan selain kita bekerja keras, lalu kemudian kita juga berdoa. Nah, terlalu gampang. Tetapi persoalannya, kadangkala kita mengikuti Yesus itu hanya ingin mengejar berkat. Tetapi orang-orang Majus ini bukan mengejar berkat, ya. Mereka mengejar Yesus, ya, mulai dari tempat satu sampai ke tempat yang lain. Dengan perjalanan yang sangat jauh, bermil-mil, berkilo-kilo, mereka harus berjalan kaki, ya. Mereka mengadakan perjalanan yang sangat jauh. Sedangkan kita naik sepeda atau motor saja itu udah capek. Nah, bagaimana dengan jalan kaki? Ataupun mungkin naik onta itu udah capek sangat, berhari-hari, ya. Tetapi, ya, naik keledai bahkan, atau kita naik apapun kendaraan pada waktu itu, alat transportasi, mungkin kuda, itu pun akan lelah, akan capek. Tetapi orang-orang Majus ini, mereka mencari Tuhan dengan luar biasa, ya. Ya, dengan semangat yang dahsyat yang Tuhan karuniakan kepada mereka. Lalu kemudian pengaruh positif saat orang-orang Majus melihat bintang, alasan yang ketiga adalah karena bagi orang-orang Majus tanpa Yesus mereka tersesat. Tanpa Yesus mereka nggak akan dapat petunjuk. Tetapi karena Yesus telah lahir, mereka dapat petunjuk. Sekalipun Herodes punya petunjuk lain. Nah, mereka tahu mana yang akan tersesat, ya. Mereka tahu jalan mana yang sesat, jalan mana yang tidak. Maka mereka mencari jalan lain. Karena bagi orang-orang Majus itu, mereka menyadari tanpa Yesus mereka itu nothing. Mereka nggak bisa apa-apa. Ya, karena mereka tahu ini yang datang ini, mereka tahu bahwa Yesus itu sang juru selamat. Buktinya dari apa? Buktinya dari apa yang mereka belajar, apa yang mereka pelajari. Dengan mereka menelaah, meneliti, mereka bisa menjadikan sebuah indikator untuk menunjukkan bahwa ini loh, Yesus itu juru selamat yang agung dan mulia. Lalu apa pengaruh positif yang kita miliki saat kita telah melihat Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Pengaruh positif yang kita akan miliki adalah kita akan menjadi contoh baik dalam perkataan. Kita akan menjadi contoh dalam perkataan. Kita akan memperkatakan sesuatu yang baik, memperkatakan tentang sesuatu yang membangun. Lalu pengaruh yang berikut adalah kita akan menjadi contoh yang baik dalam tindakan, bukan hanya dalam perkataan sehari-hari kita, tapi dalam tindakan nyata yang kita lakukan. Terus pengaruh yang berikutnya, kita akan menjadi contoh yang baik dalam pergaulan dengan masyarakat. Dimanapun kita berada, kita akan memberikan dampak positif, yaitu baik dalam perkataan, baik dalam tindakan, dan baik dalam pergaulan dengan masyarakat. Untuk itu, mari kita membiarkan Natal itu mewarnai
kehidupan kita sampai kapanpun, sehingga Tuhan Yesus dimuliakan dalam hidup kita. Dan semoga video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati.